88,2 FM Hot Radio, today's best music. Hotner, selamat datang di podcast Hot Radio. Di mana lagi kalau bukan di Hotpot. Oke deh, kali ini bareng Mila dan ada Nai juga di sini. Oke, ini ada partner gue yang bakal nemenin kalian dalam hari ini di kesempatan podcast yang pastinya beda dari podcast cowok-cowok ya. Karena biasanya kalau podcast cowok-cowok ini suka yang misteri, yang horor, yang kisah nyata gitu ya. Ya, yang serem-serem pokoknya. Serem-serem. Daripada kita nggak bisa tidur ya, ngebayangin terus tuh gimana kisah horornya. Mendingan kita seru-seruan aja, kita bahas yang asik-asik aja, yang enteng-enteng aja, yang nggak bikin mumet, yang nggak bikin overthinking pastinya. dan juga nggak bikin takut ke kamar mandi. Oke deh. Dan kali ini kita mau bahas apa nih, Nay? Kita mau bahas tentang film-film nih yang mau kita rekomendasiin ya buat Hotners. Yang suka nonton film kayaknya nih wajib banget nonton ini ya. Pastinya. Nah, jadi Pastinya. film-film yang kita rekomendasiin ini yang lagi happening dan baru-barunya tayang ya. Jadi masih anget banget nih. Kalau telur ayam yang mau baru netes nih. Kalau tahu bulat dadakan. Ini masih anget-angetnya. Jadi Masih anget. masih fresh banget. So buat Hotners yang penasaran, langsung aja simak rekomendasi film yang bakal kita jelasin untuk Anda. Ada film Ali dan Ratu-Ratu Queens yang menjadi rekomendasi pertama yang kita bahas ya. Karena film ini diperankan oleh salah satu aktor yang ganteng, yang banyak fansnya ya. Siapa lagi kalau bukan Iqbal Diafahri Ramadan. Nah, film ini menceritakan tentang pengalaman produsernya sendiri nih Hotners, yakni Muhammad Zaidi yang biasa dipanggil Edi. Jadi ini kisah nyata deh. Kisah nyata tapi fiksi. Gimana tuh? Jadi ya kita bahas aja deh ya. Oke lah kalau begitu. Jadi Edi ini pada awalnya 2015 lalu ia sempat tinggal di New York, Amerika Serikat, tepatnya di apartemen yang terletak di daerah Queens. Jadi Queens itu nama daerah, Nay, bukan yang bahasa Inggrisnya ratu-ratu gitu, bukan. Jadi ini judulnya itu berdasarkan daerah tempat pengambilan gambar lah istilahnya. Yes, jadi Queens itu memang daerah. Jadi kita kan awal mulanya ngedenger ratu-ratu Queens, mungkin Queens kan udah ratu-ratu gitu ya. Gua kira itu nama geng loh gitu. Iya ya. Bukan berarti. Ini karena kelamaan di Serang kali ya. Jadi emang nggak tahu daerah di New York nih. Mohon Maaf kita ya. Taunya ya kalau Dran taunya. Pontang. Ya pokoknya daerah Serang lah. Jadi Queens itu nama daerah tempat tinggalnya Edi pada saat tahun 2015 lalu. Nah saat itu Queens dipenuhi banyak imigran dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dan Edi bertemu dengan banyak orang dengan kehidupan yang sangat berbeda-beda, di mana mereka juga pindah ke negara itu dengan berbagai tujuan nih Hotners. Kemudian dia juga bertemu dengan Gina S. Nur yang menulis naskah film ini juga. Dengan diskusi antara Edi dan Gina inilah maka terbentuklah dan menghasilkan film Ali dan Ratu-Ratu Queens ya. Masih berupa naskah yang pastinya ini belum memutuskan bahwa Iqbal sebagai Ali gitu ya. Iya, pemeran utama jadi lagi. Belum matang lah istilahnya. Belum mateng. Karena memang masih berbentuk naskah ya waktu awalnya. Jadi dibantu oleh Lucky Kuswandi yang menyutradarai film ini. Dan akhirnya film tersebut tayang di layanan streaming Netflix pada tanggal 17 Juni kemarin. Oh itu kan anget banget baru ya. Anget ya. Masih hangat kemarin tuh. Jadi aduh wajib banget nih untuk nonton film Ali dan Ratu-Ratu Queens nih Hotners. Hajar lah. Nah, untuk Anda yang penasaran juga ya, jadi film ini mengisahkan perjalanan Ali yang diperankan oleh Iqbal yang mencari ibunya Mia yang diperankan oleh Amarizan Anita. Mencari ibunya nih. Mencari kayak Hachi ya. Hachi Anita. Mencari ibunya kan. Gue rada ngeblank ya. Wah Mila gak connect ya. Gak apa-apa. Oke lanjut. Jadi Marisa Anita ini
ibunya Iqbal, dia ini sempat berpisah dengan anaknya, dan Iqbal pun nekat untuk mencari ibunya ke New York dengan bermodalkan foto dan sejumlah surat yang pernah dikirimkan oleh Mia. Sendirian deh si Iqbal. Sendirian pastinya. Nah, dengan dianya yang nekat ke New York sendiri, Ali ini dipertemukan oleh 4 imigran Indonesia, dan itu adalah Nirina Zubir, kemudian juga ada Asri Welas, ada Tika Pangabean, dan Happy Salma. Nah, pastinya mereka ini udah senior banget senior ya banget. daripada Iqbal. Jadi sering nongol gitu ya di layar kaca. Jadi pasti ini PR banget nih buat Iqbal bisa menyaingi seniornya, apalagi wanita ya. Jadi ini pastinya bakal menjadi pengalaman baru bagi Iqbal yang harus berlawanan main dengan para tante-tante atau mungkin ibu-ibunya ya. Iya, ini emang jomplang banget ya. Artinya gap umurnya tuh lumayan gede. Lumayan jauh juga. Karena biasa Iqbal ini kan emang mainnya sama yang seumuran dia, yang romance gitu loh kan. Macam-macam Dilan gitu lah. Nah, kemudian setelah dia berketemu dengan 4 imigran Indonesia ini, maka akhirnya mereka sepakat untuk membantu Ali dalam menemukan ibunya. Nah, dalam proses pencarian itulah Ali menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Aduh, ini kayaknya bakal banyak gitu ya. Pasti banyak bawang yang adegan-adegan bisa membuat mata pedih gitu. Jadi harus siap sedia tisu juga nih kayaknya. Nah, cuma emang kayaknya ini genrenya juga komedi juga sih ya. Komedi yang... Kita lihat aja deh pemerannya. Nirina Zubir sekelas Asri Welas. Yes. Kemudian gak ada mungkin sih kalau Tika misalnya nggak yang ada kocak-kocaknya. Pasti itu mereka ratunya komedi sih sebenarnya. Jadi nggak mungkin kalau nggak ketawa juga. Tapi pastinya akan ada drama-drama yang bikin nangis bombay. Ya, jadi pengen nonton ya. Apalagi kalau misalnya orang yang nonton itu jauh dari keluarga. Aduh, kayaknya ngena banget deh itu. Penasaran kan? Penasaran. Langsung aja nanti kita pulang langsung lihat ya. Oke lah. Atau langsung nonton bareng deh. Dan kalau pun mau nonton, ini kalau bisa nih harus yang legal ya. Pasti dong. Harus di Netflix yang legal, karena pasti kita juga sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar itu harus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pelaku film di Indonesia supaya mereka juga lebih bisa produktif ya, lebih bisa memberikan karya-karya terbaiknya gitu. Jadi jangan deh kita nonton yang gratisan ya. Link haram. Ini udah tersebar ya sering ya di medsos, di Facebook, kemudian di Twitter biasanya tuh ada yang nyebarin link-link haram. Yes. Dan itu sedih banget ngelihatnya. Iya. Apalagi bayangkan orang yang melihatnya itu adalah produsernya langsung atau sutradaranya langsung. Wah, sedih banget. Jadi betapa kerja kerasnya hanya dibayar dengan tidak yang mencukupi lah untuk produksinya aja, kan pasti kan itu butuh biaya yang besar gitu. Jadi ya biar mereka balik modal juga dan tetap berkarya juga nantinya. Betul banget. Pastikan untuk selalu menonton dengan legal gitu ya. Dan kalau ngomongin soal Iqbal nih Nay, gue kemarin sempet lihat Twitternya Iqbal, di mana Iqbal ini nge-tweet I'm done. Wow. Jadi artinya dan dengan Twitter itu banyak banget nih diserbu sama fansnya ya. Di Twitter juga katanya gara-gara Iqbal ini lagi ada masalah sama Zidni pacarnya. Entah mereka putus atau masih berantem ya. Ya mudah-mudahan sih mereka tetap langgeng, karena emang kayaknya udah goals banget gitu loh. Pasangan ungu gitu pasangan ya. Ungu banget. banget. Dan setelah dia mengatakan I'm done itu kayaknya banyak spekulasi mereka nih putus. Dan banyak banget juga nih yang mau daftar. Wah, daftar mengisi hatinya Iqbal. Gila, termasuk ya. Saya sih berharap ya terang-terangan ya. Kalau misalnya emang beneran Iqbal jodoh saya, ya alhamdulillah gitu. Segera daftarkan diri Anda. Nanti kita bagikan link ininya, formulirnya. Siapa yang mau daftar gitu. Secara gitu kan siapa gitu yang gak pengen punya pacar jadi kayak Iqbal gitu lah. Udah berprestasi, kemudian juga banyak karyanya ya. Ganteng juga. Iya. Gila, emang udah perfect banget. Tapi bisa jadi sih ini putusnya, kalau memang putus ya, gara-gara kesibukan ya gak sih? Oh iya benar. Apalagi kan habis syuting film nih si Iqbal yang Ratu Queens ini.
otomatis ya bisa lah mungkin berspekulasi bahwa terjadinya kerenggangan hubungan ini gara-gara waktu yang tidak bisa dijalankan bersama gitu. Benar. Biasa lah. Jadi punya pacar jadi berasa kayak nggak punya pacar gitu ya. Ini kok Malah kayak curhat ya. Curhat colongan. Itu kita udah bahas film dari Alin Ratu Queens beserta dari kisah Iqbal yang mungkin menjadi apa ya? Kalau Iqbal itu kan banyak banget yang mengidolakan ya, dan mungkin Anda salah satunya nih yang mengidolakan Iqbal di Aufari Ramadan. So kira-kira Nay, ada film apa lagi sih yang cocok banget ditonton oleh Hotners buat mengisi hari-harinya nih? Oke deh nih buat para pecinta horor nih. Wow, udah masuk ke horor ya? Udah masuk horor. Kalau tadi kan komedi dan dari Indonesia nih. Yes. Kalau sekarang film barat, film Hollywood dong. Ada film yang lagi anget-angetnya diperbincangkan. Apa tuh? The Conjuring 3 nih. Wow, The Devil Made Me Do It. The Conjuring emang gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Gue tebak sih habis The Conjuring 3 bakal ada 4, 5, 6. Kayaknya dan sih seterusnya. ya, kayaknya bakal menjadi series terpanjang ya, mengalahkan Tersanjung. Tersanjung sampai berapa season itu? Ada Conjuring kayaknya bakal ngebalap nih Hotness. Conjuring gak mau kalah. Nggak Lanjut mau Nay. kalah. Dan tahu nggak nih katanya The Conjuring 3 ini diperankan oleh orang yang sama dengan orang yang mainkan The Conjuring 2. Wow. Yaitu ada Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga nih, yang berperan sebagai Ed dan juga Lorraine Warren. Nah ceritanya nih Mel, ini bermula pada 1981. Si pasangan Ed dan Lorraine ini diminta untuk mendampingi prosesi eksorsis. Tahu nggak nih eksorsis? Apaan tuh? Eksorsis itu upacara pengusiran setan gitu. Wow. Jadi kalau di Indonesia ada dukun, di sana ada si Ed ada dan dukun juga. Lorraine Warren ini, dukun Amerika. Tapi mereka pasti lebih ilmiah gitu ya. Iya. Jadi dukun-dukun yang pakai bahasa Inggris. Nggak komar kamit bahasa Jawa biasanya kalau di sini ya. Oke dah lanjutlah. Nah si Lorraine dan Ed ini tadi kan mendampingi prosesi eksorsis ini terhadap seorang anak kecil nih bernama David Glatzel. Ini diperankan oleh Julian Hilliard. Nah David ini diketahui mengalami serangkaian tanda diincar makhluk gaib setelah ia dan keluarganya pindah ke sebuah rumah baru. Biasalah. Oke. Tahu nggak sih rumah-rumah baru yang angker-angker itu? Iya, masih banyak yang nungguin ya. Ternyata nggak di Indonesia aja ya kayak gitu. Di Amerika juga ada ternyata. Oh jadi David ini mau dihilangkan aura gaibnya oleh Ed tadi. Oke. Nah si makhluk jahat ini yang mengincar si David ini mampu membuat bocah itu melakukan penyerangan bahkan kepada orang tuanya katanya. Wow. Jadi kayak kerasukan mungkin ya? Yes, bisa jadi. Serem banget ini sampai orang tuanya bisa jadi korbannya nih. Nah lanjut lagi nih, ketika prosesi eksorsis ini telah disetujui oleh Vatikan dan seorang pastor diminta melakukan pengusiran setan yang dihadapi oleh pasangan demonolog ini rupanya jauh lebih kuat nih katanya. Wow. Jadi ini wah merinding banget ini. Waduh gawat. Kayaknya kalau emang udah membahas tentang supranatural gitu emang hawanya juga beda ya. Kita di awal-awal nggak bakal tegang-tegang ya, tapi ternyata film yang kita bahas tegang juga nih. Aduh nggak apa-apa Tapi deh. pasti ini kan emang film, ini karya orang gitu loh, dan Nggak memang usah harus dibawa serius lah. iya harus kita apresiasi gitu. Nah proses eksorsis ini ternyata berjalan kacau nih katanya. Kenapa tuh? Poltergeist kencang melanda hingga keselamatan Ed dan Lorraine pun terancam nih katanya. Jadi Wow. kayak ada, tahu nggak sih getaran-getaran yang mampu membuat mereka ini terpental. Iya. Biasanya kayak gitu. Kalau di Conjuring 2 sih biasanya gitu emang. Iya. Oh jadi padahal mereka yang emang mau membantu tapi mereka sendiri yang malah terancam. Wow. Jadi waktu upacara itu mungkin ada sesuatu yang menyerang mereka Iya, gitu, si iya. makhluk jahatnya Iya, ini. karena mereka juga yang nggak mau diusir gitu kan. Iya ya. Siapa sih yang mau diusir gitu loh? Karena mungkin mereka merasa si makhluk gaib ini mereka yang duluan menempati Udah rumah tinggal itu gitu lama loh. gitu loh. Sementara keluarga David baru datang ke situ dengan mungkin kalau misal di Indonesia nggak ada sopan santunnya gitu kalau bahasa kita mah ya. Bisa jadi gitu ya. Nggak punten Kencing dulu sembarangan gitu. Iya mungkin yang terjadi gitu ya di Gitu. sana. Nah di tengah kekacauan ini katanya nih si pemuda bernama Arne Johnson ini diperankan oleh Ruairi O'Connor.
yang ikut membantu eksorsis berusaha menyadarkan David nih. Kayaknya si Davidnya ini juga nggak sadar-sadar nih setelah ditangani oleh si Ed dan juga Lorraine tadi ya. Nah, demi menolong David, Arne ini menyerahkan dirinya pada iblis tersebut nih. Wow, oh jadi buat tumbal pengganti. Wow. Aduh, merinding saya, Bu. Merinding banget ya. Dan katanya nih, terakhirnya si eksorsis David ini berakhir begitu saja dan penderitaan Arne ini dimulai justru. Wow. Jadi filmnya ini justru akan membahas tentang si Arne ini, pemuda yang menolong si David. Jadi bakal ada di Conjuring 4 nih. Kayaknya sih. Tapi mungkin ya belum nonton juga sih kalau naik rencananya mau nonton gitu. Kayaknya sih memang yang The Conjuring 3 ini membahas tentang si Arne-nya di pertengahan film. Jadi nggak mungkin dong sinopsisnya kita bahas sampai akhir. Oke deh, nanti jadinya jadi kayak spoiler. Jadi nggak ya. penasaran dong. Jadi nggak bakal nonton kalau kayak gitu. Pokoknya nanti kayaknya bakal seru banget sih. Dari awal aja kayaknya emang udah harus diselesaikan gitu ya segala teka-teki yang diberikan oleh si produser dan sutradaranya. Ini kayak kompak banget deh mereka ini ya. Buat bikin warga Netflix ya. Ini katanya tayangnya di Netflix. Emang udah lagi tayang sih saat ini juga. Ini dari 2 Juni kemarin ya. Udah lumayan lama lah dan penontonnya juga udah membludak banget. Ya karena nggak cuma dari Indonesia, dari semua negara pastinya nonton. Karena ini memang sudah blockbuster ya mungkin ya, maksudnya film yang wajib ditonton lah untuk para pecinta horor nih. Gila. Tapi saking penasarannya gitu ya, mungkin gue juga nanti bakal mencoba untuk nonton filmnya. Masa karena sih? ngelihat dari cerita lu tadi, ya itu bikin penasaran gitu loh. Tapi ada yang lebih bikin merinding nih, Will. Apa itu? Kemarin waktu itu di TikTok nih, lagi rame-ramenya, viral banget video orang nonton The Conjuring di bioskop kesurupan. Oh my god, serius? Demi apa? Serius, demi apa ya? Jadi demi lagi apa? enak-enaknya nonton Conjuring, film horor, tiba-tiba dia kesurupan. Kesurupan pas di tengah-tengah film, sampai filmnya harus di pause. Wow. Ini kejadiannya juga di bioskop Indonesia, tapi nggak disebutin sih ini daerah mana. Dan itu viral banget di TikTok saat ini. Itu sekaligus kocak juga sebenarnya ya. Mau ketawa tapi kasihan gitu. Mau ketawa tapi memang merinding juga gitu. Artinya saking tegangnya mungkin yang nonton sampai ke bawah suasana. Mungkin dia nontonnya ngelamun kali ya. Bisa jadi karena dia mungkin saking merasakannya dia ada di film itu juga gitu loh. Jadi raganya mungkin ada di situ tapi jiwanya kemana-mana gitu. Jadi nggak boleh ngelamun ya kalau nonton horor. Apalagi di bioskop loh ini. Tapi kan yang namanya kita menghayati, kita saking husuknya nonton gitu loh. Ya mungkin bisa aja. Atau mungkin itu lagi meet and greet. Jadi kacau. Jadi makhluk gaib yang ada di The Conjuring 3 itu dia lagi meet and greet ke bioskop Indonesia gitu kan. Jadi fun meet ya. Ini meet and greetnya luar biasa ya. Kan biasanya kalau artis-artis kan meet and greetnya ya biasa ya artisnya yang datang ke bioskop. Tapi kan karena ini lagi pandemi mungkin jadi udah rohnya aja gitu. Diwakilin. Serem banget ini sumpah. Ya biar nggak tegang-tegang banget lah ya. Tapi ini kasihan sih sampai filmnya di stop ya. Artinya orang-orang yang lagi nonton juga harus rela. Serius banget ya untuk menangani itu. Harus dibawa keluar juga katanya yang kesurupan. Bahkan ada 2 orang katanya nih yang kesurupan. Keren banget ya. Ya nggak keren sih. Impactnya. Oh impactnya ya. Kirain keren kesurupan ya, bukan? Jadi merinding nih. Jadi ya gitu aja sih Conjuring 3 nih. Hati-hati kalau mau nonton, jangan sampai kosong pikiran. Kalau bisa orang-orang nanti nggak bakal nonton nih kalau kita kayak begini. Tenang aja. Yang penting bismillah dulu nih kalau nonton. Nggak, emang setiap film itu pasti emang ada dampaknya. Kayak mungkin setelah tadi nonton Ali dan Ratu-Ratu Queens, dampaknya bakal bikin kita nangis. Atau mungkin ketika nonton Conjuring kita bakal jadi takut gitu ya. Jangan terlalu diambil semuanya ya, cukup disaring aja nih nilai-nilai terbaik apa sih yang kita dapatkan kalau lagi nonton film itu. Karena nonton film juga itu bisa melatih emosional kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita yang nonton film-film sosial gitu kan, biar kita lebih peka terhadap sosial kita gitu. Iya betul banget, pasti ada efeknya lah ya. Ada pesan yang selalu disampaikan dalam film tersebut gitu. Betul banget. Jadi biar nggak sia-sia lah kalau nonton film. Jadi bukan sifatnya hiburan aja sebenarnya. Bener ya. Kadang ada edukasinya juga. Nah, tapi biasanya tersirat dan biasanya penonton itu lupa apa sih pesan yang disampaikan gitu.
gitu, karena udah terbawa suasana gitu Iya, sama betul. filmnya. Oke deh, kita bakal rekomendasiin film yang lain yang lebih seru, yang lebih keren pastinya dalam podcast berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap tontonin terus podcast kita. Jangan lupa buat subscribe yang pastinya ya. Kemudian like, share juga, komen kalau bisa nih. Biar kita rajin buat bikin podcastnya buat kalian ya, khusus nih untuk para pecinta film. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman supaya makin banyak nih orang yang memang pengen direkomendasin film sama kita gitu. Oke, oh ya, boleh juga request misalnya ada yang tolong dong bahas film ini, misalnya di Yes. komen, langsung aja ya komen. Kita tungguin buat komentarnya dan jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @hotradioserang atau bisa juga di @milamutia. Promosi ya, nggak Sedikit apa-apa ya. promosi nggak apa-apa ya. Iya, ada yang selebgram nih. So akhir kata dari Mila dan Naif pamit. Pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.